Hai rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis online, hukum kepailitan, dan monopoli. Tiga hal ini sangat penting dalam materi etika hukum bisnis. Sehingga kita sekarang ini tidak bisa lepas daripada bisnis online, kemudian hukum kepailitan dan monopoli. Rekan-rekan semua, bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau melalui internet. Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet, bisa dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online ini bisa meliputi kegiatan jual beli online maupun menyediakan jasa secara online dan banyak jenis lainnya yang bisa kita temukan di online di berbagai industri. Itu semua tadi merupakan penjelasan daripada apa maksud bisnis online. Mari kita lihat jenis bisnis online. Kegiatan bisnis online ini bisa diwujudkan dalam berbagai jenis. Wujud tampilan di internet. Kalau kegiatannya itu bisa digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah website. Di mana website itu merupakan satu rangkaian aplikasi yang semua orang bisa membuat. Dan saat ini di dalam website tadi merupakan daripada satu kegiatan internet yang sangat didukung oleh semua komponen yang dibutuhkan. Kemudian ada namanya toko online atau marketplace. Toko online atau marketplace itu merupakan sebuah pasar online yang dibuat agar semua kegiatan yang jual beli secara online itu dapat melalui marketplace tadi. Kemudian ada juga yang namanya blog. Blog merupakan satu miniatur daripada website. Dia hanya membahas satu bidang kegiatan yang sifatnya pribadi ya. Sifatnya pribadi, tapi bisa juga dilakukan untuk komersial. Kemudian yang terakhir adalah akun sosial media marketing. Akun sosial media marketing ini merupakan sosial media marketing yang banyak digunakan oleh anggota-anggotanya. Pada saat ini banyak sekarang ini anggotanya itu akun-akun itu untuk melakukan satu penawaran bisnis ya. Oke. Kemudian apa manfaat bisnis online? Yang pertama, hemat biaya sewa tempat. Jadi kalau di
kita membuat suatu toko atau perusahaan atau apa, sekarang sudah tidak perlu lagi, hanya lewat rumah pun juga bisa gitu ya. Kemudian dari sisi tempat melakukan penghematan, begitu pula karyawan. Jadi kita sudah tidak perlu membutuhkan karyawan dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya produknya fleksibel, bisa banyak macamnya. Jadi dengan online tadi Anda bisa memilih produk yang Anda inginkan ya. Anda inginkan dengan cepat dan mudah dan segera tahu besaran harganya. Kemudian kemudahan akses lewat internet, kapan saja, dari mana saja, 20 jam, sehari, 7 hari dalam seminggu, itu selalu open. Jadi pada saat ini Anda dapat melakukan transaksi perbankan itu tengah malam atau sudah dini hari itu. Kemudian membutuhkan kemampuan teknis mengenai website dan internet. Kemudian selanjutnya mengeluarkan biaya untuk gadget, perangkat komputer, dan software pendukung. Risiko penipuan online ini perlu menjadi perhatian Anda ya. Jadi sebaiknya kalau berbelanja itu melalui marketplace ya. Kemudian berdasarkan hasil studi yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI yang diambil selama periode Maret hingga akhir ini ya, tahun akhir 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 10,12%. Banyaknya pengguna internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online itu semakin berkembang. Kemudian kita akan melihat dari sisi hukum kepailitan. Jadi rekan-rekan semua, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur, pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kita perlu juga tahu dasar hukum yang digunakan terhadap kepailitan, yaitu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Hak Tanggungan. Itu adalah dasar hukum yang digunakan dalam kepailitan. Kemudian kita melihat syarat-syarat sebuah perusahaan dikatakan pailit. Debitur atau debitor harus mempunyai 2 utang atau lebih dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat, yaitu debitur atau kreditur, kejaksaan jika untuk kepentingan hukum, Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Kewenangannya saat ini sudah pindah ke OJK.
jika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan jaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian Menteri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Syarat-syarat sebuah perusahaan dikatakan pilot. Debitur harus mempunyai pihak-pihak dalam proses kepailitan. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur pilot adalah debitur yang sudah dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Sementara kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pilot atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Panitia kreditur yaitu wakil dari para kreditur yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditur. Tindakan-tindakan hukum setelah adanya putusan pilot. Kurator melakukan pemberesan harta pilot. Hakim pengawas mengawasi tindakan kurator. Dilakukan rapat verifikasi pencocokan hutang piutang, dilakukan rapat kreditur atas usulan hakim pengawas, permintaan kurator, dan permintaan kreditor. Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitur pilot ditahan di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Akibat kepailitan. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pilot merupakan hutang harta pilot. Berlaku penangguhan terhadap pelaksana hak tanggungan untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Baik, rekan-rekan semua, sekarang kita coba akan menjelaskan tentang monopoli.
Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang mewakili atau yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Dengan melakukan praktek monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal. Pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen atau produsen tunggal yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen. Jadi kejadian monopoli ini sudah banyak ya di Indonesia. Monopoli jeruk, monopoli sawit, monopoli segala macamnya itu sehingga kayak seperti minyak goreng ini kan karena akibat adanya monopoli tadi. Sehingga pemerintah tidak berkutik dengan adanya apabila pemerintah itu memang menguasai kepemerintahannya. Kemudian kita lihat lagi tentang adanya monopoli tadi bisa menyebabkan kelebihan pasar monopoli. Munculnya kreativitas dan inovasi, adanya hak cipta atau hak paten, kecilnya peluang untuk berkompetisi. Jadi kelebihan pasar monopoli itu seperti itu tadi. Kemudian ada kekurangannya pasar monopoli, memicu perkembangan pasar gelap. Jadi karena harga-harga mahal, maka muncul pasar gelap. Terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Jadi dengan adanya monopoli tadi, konsumen bisa dipaksa harus membeli barang itu karena di tempat lain tidak ada. Ya. Kemudian munculnya ketidakadilan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, masalah minyak goreng, masalah bahan bakar kendaraan sekarang ini semuanya meningkat semua karena mereka ditentukan oleh orang-orang yang gimana ya, itu boleh dikata ya monopoli gitu loh. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa kalau pemerintah sudah menyatakan harga bahan bakar minyak naik. Kontrolnya sekarang pun dari DPR juga nggak jelas gitu loh. Kemudian larangan praktek monopoli. Larangan praktek monopoli itu kita lihat yang pertama oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Coba kalau kita melihat pasar-pasar seperti Indomaret, Alfamaret di seluruh Indonesia itu, di pedagang-pedagang kecil sudah kalah, ya kan? Nah, ini terjadi di Indonesia, bahwa itu miliknya perorangan gitu loh, miliknya para pedagang-pedagang besar yang bisa menguasai. Seharusnya ada satu peraturan yang mengatur kayak Indomaret atau Alfamart tadi hanya sampai di kota besar, tidak boleh masuk, sehingga rakyat hidup gitu. Kemudian larangan praktek monopoli. Yang kedua, penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain, ya kan? Harga atau mutu sesuai dengan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan. Kemudian ketentuan bagaimana tidak berlaku lagi. Contohnya, suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan. Suatu perjanjian didasarkan undang-undang yang berlaku. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang diterima dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kita lanjutkan tentang pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi kalau kita melihat di sini, pembagian wilayah tidak dibenarkan oleh hukum ya, tapi realitanya kan seperti itu yang terjadi. Kemudian pemboikotan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang dapat menghalangi usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menolak menjual barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga merugikan
pelaku usaha lain. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa di pasar bersangkutan. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Yang kelima ini adalah kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk memengkarui harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran satu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau pesaing yang usaha yang tidak sehat. Baik, rekan-rekan semua, saya kira diskusi ini akan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.